Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Multaqo TV yang dirahmati oleh Allah SWT. Selamat berjumpa dengan kami kru Multaqo TV, khususnya dalam rubrik Ku Sabar, Keluarga Sakinah dan Barokah. Insya Allah akan selalu hadir kami dalam rubrik Ku Sabar setiap pekan sekali. Stay tune, tetap perhatikan, dan pemirsa bisa melihat acara-acara kami khususnya membahas tentang keluarga sakinah dan keluarga barokah. Insya Allah itulah yang menjadi harapan kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Multaqo TV yang dirahmati Allah, para keluarga muslim yang berharap ridho dan keberkahan dari Allah SWT. Alhamdulillah, senang sekali saya Abah Hatan bisa menjumpai pemirsa Multaqo TV dalam edisi pertama pada rubrik Ku Sabar, Keluarga Sakinah dan Barokah. Pada edisi yang pertama ini kami akan membahas tentang pernikahan. Yang barangkali sedang mau menikah sudah mulai senyum-senyum ya. Entahlah senyum-senyum bahagia atau senyum-senyum kecut. Bahagia karena memang sudah merencanakan pernikahan, bahkan sudah menyiapkan segala sesuatunya. Atau senyum kecut karena sudah berusaha berkali-kali, ternyata belum Allah tetapkan jodoh kita dan juga belum terjadi pernikahannya. Keluarga muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah pandemi Covid-19 ini ada beberapa fenomena yang menarik. Yang pertama, menurut data kependudukan, banyak ibu-ibu ya atau para istri yang hamil ya, yang insya Allah berarti beberapa waktu yang akan datang mereka akan melahirkan calon putra atau calon putrinya. Itu fenomena yang pertama. Fenomena yang kedua, ternyata kebutuhan atau keinginan untuk menikah itu cukup banyak ya. Kemenak merilis data bahkan di beberapa daerah seperti di Sumatera Selatan dan juga daerah-daerah lain, Kemenak atau melalui KUA tidak menyetujui beberapa pengajuan perkawinan melalui KUA dikarenakan tentu satu ya Covid, yang keduanya hal-hal lainnya. Menurut rilis data tersebut ada peningkatan jumlah ya cukup banyak ya yang mengajukan pernikahan pada masa Covid-19 ini. Keluarga muslim yang dirahmati oleh Allah SWT, tentu saja sebagai seorang makhluk yang bernyawa ya, yang Allah telah tetapkan pada diri kita khosiat atau potensi untuk meneruskan keturunan ya, sebagaimana makhluk yang bernyawa lainnya seperti pada hewan atau binatang ya. Manusia memiliki juga ya kehendak, keinginan untuk meneruskan keturunan, dan itu bisa dimanifestasikan di dalam hubungan laki-laki dan perempuan. Namun berbeda dengan binatang ya, atau hewan, manusia dipertemukan dalam hubungan itu dengan sesuatu tata cara yang diatur secara khusus, yang disebut dengan pernikahan, bukan hanya sekedar perkawinan ya. Atau ketika orang mengatakan perkawinan biasanya disebut dengan hubungan jima atau seksualitas antara laki-laki dengan perempuan. Ketika ke binatang mengatakan hubungan atau persetubuhan di antara jantan dan betina. Menurut Islam,
bahwa pernikahan bukan hanya semata itu. Bahkan lebih dahulu dari itu, pernikahan adalah peresmian hubungan antara laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat-syarat khusus di dalam kondisi yang khusus, yang itu menjadikan di antara keduanya menjadi sah untuk setelah itu menjadi suami dan menjadi istri dengan kewajiban dan hak masing-masing. Oleh karena itu, menurut para ulama, ketentuan ini ya dalam pernikahan ini menjadi sesuatu yang sudah fix, sudah menjadi standar. Dan hal ini dijaga oleh Islam agar terus ditaati oleh kaum muslimin. Karena apa? Karena implikasi dari pernikahan itu nanti ada hak dan kewajiban yang terus mengalir dan terus berlaku sepanjang pernikahan itu tidak batal atau tidak dibatalkan. Lebih daripada itu, ada konsekuensi-konsekuensi logis, misalkan hasil pernikahan atau hubungan laki-laki perempuan itu memiliki anak, memiliki cucu, kemudian juga ada ke atas misalkan orang tua, mertua, dan lain-lain. Masing-masing itu punya hubungan dan punya cabang aturan-aturannya. Dengan pernikahan itulah kemudian hubungan itu terjadi. Dan yang lebih utama adalah pada saat laki-laki dan perempuan menyatu di dalam pernikahan dan dia menjadi keluarga, sah menjadi keluarga, maka segala apa yang dilakukannya akan berkonsekuensi ukhrawi atau akan menjadi sesuatu akibat yang urusannya ya relasinya dengan akhirat. Bila mana dia melakukan segala sesuatu kebaikan, maka kebaikan itu menjadi pahala bagi dirinya. Sebaliknya, bila mana mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum-hukum Allah, aturan-aturan Islam, maka dia akan mendapatkan balasan di akhirat nanti bila mana dia tidak bertobat. Ma'asyiral muslimin, keluarga muslim yang dirahmati oleh Allah SWT, marilah kita memulai dalam pertemuan pertama ini, insya Allah khusus membahas tentang perkawinan ini. Kita ada beberapa episode. Untuk yang pertama ini, kita mengetahui bagaimana hukum pernikahan. Para ulama sepakat bahwa hukum pernikahan itu adalah sunnah. Secara asal hukumnya sunnah. Rasulullah SAW beberapa kali menyatakan dengan kaulnya, dengan perkataannya dalam hadis-hadisnya. Yang pertama misalkan, ya masyarul sabab, wahai para pemuda, manis tato aminkum, barang siapa di antara kalian yang mampu, ba'atu fal yatajawwaj, barang siapa yang di antara kalian itu mampu menanggung beban, hendaklah segera menikah. Ya, ada fal yatajawwaj, segeralah kalian menikah. Nah, gitulah. Nah, ucapan segera ini menunjukkan ada sedikit keterdesakan yang mendorong sesuatu, bukan hanya himbauan saja. Ya, walaupun tidak kemudian menjadikan secara pasti wajib, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu ya. Karena tadi kami sampaikan bahwa hukum asal menikah itu adalah sunnah. Kemudian bisa berbeda dalam beberapa kondisi. Bisa diharamkan, bisa diwajibkan, ya, bisa juga makruh dan lain-lain. Insya Allah di kesempatan yang akan datang kita akan bahas satu persatu kenapa bisa menikah itu bisa haram, kenapa menikah bisa menjadi wajib, dan yang lainnya. Keluarga muslim yang dirahmati oleh Allah SWT, pernikahan di dalam Islam adalah satu gerbang khusus yang menjadikan satu pasang antara laki-laki dengan wanita itu akan mendapati pahala yang banyak. Karena pernikahan adalah setengah dari ibadah, maka disempurnakannya dengan cara dia bertakwa yang lainnya dan perbuatan-perbuatan yang lainnya. Nah, berbeda dengan pandangan hidup yang lain, ya, bahwa untuk mendapatkan anak
sebagai salah satu tujuan pernikahan. Mungkin saja ada yang memandang tidak harus menikah, cukup dengan kawin dalam arti jima, hubungan antara laki-laki dengan perempuan saja. Kemudian terbentuklah jawang badi dalam perut wanita, rahim wanita, kemudian lahir. Ada yang sedemikian itu, ya. Namun Islam sekali lagi tidak menjaga demikian, tidak memberikan keluangan kepada manusia untuk melakukan tanpa pernikahan. Sekali lagi tadi sampaikan bahwa pernikahan itu menimbulkan konsekuensi yang sangat banyak. Misalkan ketika ada anak, ya, itu ada pengasuhan, ya, dan juga dengan demikian ketika ada anak, bahwa ada perwalian kepada ayahnya. Bayangkan ketika misalkan tidak ada pernikahan, kepada siapa dia akan menjadi memiliki wali, ya. Nasabnya itu akan disandarkan kepada siapa. Jadi nasab itu hanya ada, ya, dengan satu pintu yang disebut dengan pernikahan yang secara sah, ya, menurut ketentuan-ketentuan fikih. Masyiral muslimin rahimahumullah. Untuk itu bagi kita, ya, yang siap sudah menikah, maka bersegeralah menikah. Bagi para orang tua, ya, keluarga muslim yang dirahmati Allah yang memiliki putra putrinya, ya, menjelang usia tepat untuk menikah, maka siapkanlah mereka. Janganlah kita memberi kesempatan kepada mereka untuk, ya, membuka pintu-pintu neraka bagi mereka dan bagi kita sekalian, ya. Karena kalau kita tidak membimbing mereka, kita pun akan terkena dosanya, bukan karena dosa merekanya, tetapi karena kita tidak melakukan persiapan dan tidak membimbing kepada mereka. Saya Abah Hatan mengucapkan terima kasih, ya, dalam pertemuan yang pertama ini. Semoga memberikan kesan dan juga pembelajaran yang baik bagi kita sekalian. Semoga di edisi-edisi berikutnya kita bisa tetap bergabung membahas beberapa persoalan-persoalan yang terkait dengan pernikahan ini dan menjadi bekal kita, ya, untuk memilih calon yang baik, menetapkan cara pernikahan yang baik, dan mengajak para pemuda-pemudi kita, ya, untuk membekali dirinya dengan ilmu-ilmu. Karena menikah itu adalah sesuatu yang tidak hanya indah saja di pandangan kita, tapi juga ada hal-hal yang terkadang secara manusiawi itu memberatkan, menyempitkan, menyulitkan. Bila anak-anak kita, putra-putri kita, bila para pemuda-pemudi tidak paham soal itu, maka akan kaget manakala setelah menikah, oh kok begini, kok begitu, dan lain-lain. Insya Allah keluarga muslim yang dirahmati oleh Allah SWT berbekal keinginan untuk terus taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, terus belajar tentang ilmu Islam, insya Allah kita akan dibimbing oleh Allah dan akan mendapati keluarga yang sakinah dan keluarga yang barokah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.